Banyak orang berkata, nanti saja, nanti kalau saya sudah berhasil, nanti kalau saya sudah tua, nanti kalau saya ada waktu. Tetapi satu pertanyaan penting adalah, apakah kita yakin masih memiliki hari esok? Firman Tuhan berkata, hari ini adalah waktu yang Tuhan berikan. Karena itu, jangan menunda untuk bertobat. Sebelum kita melanjutkan renungan ini, saya mengajak saudara menuliskan di kolom komentar, Tuhan, aku mau hidup semakin dekat kepadamu. Dan jika saudara memiliki pokok doa, silahkan tuliskan juga pada kolom komentar. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru. Bukalah hati kami untuk menerima firman. Tolong kami agar tidak menunda melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan dalam episode 242. Ayat pokok kita pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 6 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara, banyak orang berpikir bahwa bertobat masih bisa dilakukan nanti. Padahal Alkitab selalu mengajarkan tentang hari ini. Hari ini Tuhan memanggil, hari ini Tuhan memberi kesempatan. Hari ini juga Tuhan menawarkan kasih karunia-Nya. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Mari kita belajar 3 pelajaran penting dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kesempatan tidak selalu datang 2 kali. Saudara, salah satu kebiasaan manusia adalah menunda. Menunda untuk meminta maaf, menunda untuk berubah, menunda meninggalkan dosa, bahkan menunda datang kepada Tuhan. Padahal, tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi besok. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu, ketika Tuhan memberi kesempatan hari ini, jangan sia-siakan. Firman Tuhan berkata di dalam Yakobus pasal 4 ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, hari ini adalah anugerah. Hari ini adalah kesempatan. Kalau hari ini Roh Kudus menegur hati saudara, jangan keraskan hati. Kalau hari ini Tuhan memanggil saudara untuk bertobat, datanglah kepadanya. Jangan berkata, nanti saja. Karena tidak ada seorang pun yang dapat menjamin bahwa ia masih memiliki hari esok. Ingatlah, kesempatan yang Tuhan berikan hari ini adalah anugerah. Jangan menundanya sampai terlambat. Yang kedua,
Tuhan selalu membuka pintu pengampunan. Saudara, kabar baiknya, sebesar apapun dosa seseorang, Tuhan tetap membuka pintu pengampunan. Tidak ada orang yang terlalu berdosa sehingga tidak dapat diampuni. Yang Tuhan kehendaki adalah hati yang mau datang kepadanya. Ketika anak yang hilang kembali, ayahnya tidak menolaknya. Ia menyambutnya dengan penuh kasih. Demikian juga Bapa di surga. Dia selalu siap menerima setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat. Firman Tuhan berkata di dalam suratan 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku, mungkin hari ini saudara merasa tidak layak datang kepada Tuhan. Mungkin saudara menyesali masa lalu. Tetapi jangan biarkan rasa bersalah menjauhkan saudara dari Tuhan. Datanglah kepadanya. Akuilah dosa saudara. Percayalah, kasih karunia Tuhan lebih besar daripada kegagalan kita. Ingatlah, Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya dengan hati yang sungguh-sungguh bertobat. Poin yang ketiga, bertobat membawa hidup yang baru. Saudara, bertobat bukan hanya merasa menyesal. Bertobat berarti mengambil keputusan untuk meninggalkan jalan yang lama dan hidup menurut kehendak Tuhan. Ketika seseorang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan mulai mengubah hidupnya. Cara berpikirnya berubah, perkataannya berubah, sikapnya berubah. Karena Tuhan sedang membentuk hidup yang baru. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, mungkin masa lalu saudara penuh dengan kegagalan. Tetapi Tuhan tidak melihat masa lalu saudara. Dia melihat hati yang mau berubah. Bersama Tuhan selalu ada awal yang baru. Karena itu jangan tunda lagi. Datanglah kepada Tuhan hari ini. Biarkan Dia memperbaharui hidup saudara. Ingatlah, pertobatan bukan akhir dari hidup kita, tetapi awal dari kehidupan yang baru bersama Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak menunda bertobat, sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Hari ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Hari ini adalah waktu untuk kembali kepada Tuhan. Mari kita ingat kembali 3 pelajaran yang telah kita pelajari. Pertama, kesempatan tidak selalu datang 2 kali. Kedua, Tuhan selalu membuka pintu pengampunan. Ketiga, pertobatan membawa hidup yang baru. Saudara, hari ini Roh Kudus sedang berbicara kepada hati saudara. Jangan abaikan suaranya.
Kalau ada dosa yang harus ditinggalkan, tinggalkanlah hari ini. Kalau ada hubungan yang harus dipulihkan, mulailah hari ini. Kalau ada langkah iman yang harus diambil, lakukanlah hari ini. Jangan berkata nanti, karena Tuhan memanggil kita hari ini. Ingatlah, hari ini adalah kesempatan. Jangan menunda apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Tolong kami agar tidak menunda pertobatan, tetapi hidup semakin dekat kepadamu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Kiranya Tuhan memenuhi saudara dengan damai sejahtera, sukacita dan kerinduan untuk hidup dalam kehendak-Nya. Dan kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan keluarga hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi hari ini memberkatimu, jangan lupa juga bagikan kepada orang lain agar mereka juga diberkati dan dilawan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.